Dalam beberapa kesempatan, Presiden Joko Widodo ikut memberikan komentar dengan memberikan dukungan pada figur tertentu untuk menjadi calon Presiden 2024. Hal itu terlihat misalnya saja pada Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto saat HUT Partai Golkar dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto saat HUT Partai Perindo. Menanggapi hal itu, permintaan agar Jokowi menahan diri dan tidak banyak ikut campur soal kontestasi pemilihan Presiden 2024 pun muncul dari sejumlah partai politik, diantaranya PDIP, PKS, dan Partai Demokrat. Mereka mengingatkan agar Jokowi tak terlibat dalam politik praktis seperti urusan Pilpres mendatang, dan ada banyak persoalan bangsa yang harus dipikirkan Jokowi seperti urusan politik hingga pandemi COVID-19 ketimbang urusan calon presiden. Menurut saya itu benar tuh. Waktu Bu Mega, dia persilahkan semua orang, silahkan maju dan tidak ada yang dia dukung. Bahkan SBY juga yang jelas-jelas rival dari awal, silakan. SBY juga begitu, nggak mengarahkan mau Jokowi atau Prabowo. Di 2013-2014. Ya, nah ini spesial ini. Presiden sendiri menyebut nama-nama, gitu ya. Dari dulu juga sudah memberikan restu. Itu kan, ini repot siapa? Oh, berarti bukan Ganjar. Bisa jadi yang kita dukung ada di sini kan gitu. Itu. Kan? Itu mungkin dia ngomong buat dirinya sendiri kan, waktu itu lagi 3 periode tuh lagi angkat-angkatnya gitu kan. Nah selama ini jadi siapa yang didukung, kan orang-orang akhirnya bertanya seperti itu. Nah itulah yang sebetulnya tidak boleh terjadi. Jadi harusnya memang bahkan dihindari. Bahkan presiden memberikan dukungan ke semuanya juga menurut saya nggak pas. Karena nanti jadi iri-irian. Yang paling benar itu memang tidak memberikan dukungan kepada siapa-siapa. Nah mudah-mudahan nih nanti juga tidak dua pasang calon gitu ya. Nah yang sudah dikasih blessing terang-terangan kan baru Pak Prabowo dan Airlangga gitu. Oke ya, Belanda masih jauh tapi suasananya itu sudah seperti 2 bulan lagi akan Pilpres gitu. Hawanya itu begitu luar biasa panas. Bagi seorang pimpinan, bagi seorang kepala negara, suasana membuat ademnya satu perkara, satu cerita. Dari satu partai ke partai yang lain, dari hari ulang tahun ke sini ke situ dan lain-lain, itu penting menciptakan ada budaya orang saling menghormati, itu jaga menurut saya sangat penting. Itu yang menurut saya sedang dibangun oleh seorang Presiden Joko Widodo. Kenapa? Kita punya pengalaman pemilu kemarin loh, belum kelar sampai sekarang gue ini kesian. Tapi ya apa mau kita bilang, tetap harus kita hadapi, tetapi ada cara kita yang orang-orang sekolahan ini, dengan dokter nih, ya. Kita ada cara untuk bagaimana bisa memberikan pencerahan, membuat suasananya lebih teduh. Bayangkan dia punya rival, diangkat jadi menteri, kemudian materi pidatonya materi tentang 2 kali wali kota, gubernur dan 2 kali. Mohon maaf ya Pak Prabowo. Itu artinya apa? Ya boleh dong. Para pimpinan, para tokoh-tokoh opinion leaders itu dalam dia opinion leader itu kan dia menjadi patronasi dari sebuah isu, membuat suasana teduh, berkelakar, gurau, itu penting menurut saya. Ini kan jelas ya sebetulnya ada kegrogian dari Joko Widodo melihat pasca kekuasaannya sebagai presiden. Jadi memang dia sebelum dia bikin pernyataan untuk Prabowo, dia sudah diperkirakan oleh banyak pihak bahwa dia akan mendukung seseorang atau sedikit orang, lebih dari 1 orang, capres atau pasangan yang memang bisa menjamin dirinya, menjamin rejimnya, jadi nggak dibikin malu pasca dia selesai. Dia nyari presiden pengganti yang tidak akan membuat malu atau tidak akan mengoreksi pemerintahannya. Dan sudah pasti bahwa ini tidak pantas sih. Presiden, mantan presiden aja nggak enak dilihat kalau ikut-ikut kampanye gitu ya. Ini seorang presiden aktif dan ini terkait dengan beberapa minggu yang lalu bahwa menteri-menteri yang mau berkampanye dipersilahkan. Ada yang sibuk mau jadi presiden, ada yang sibuk memimpin koalisi, ada yang sibuk mau jadi wakil presiden, ada yang
apapun agenda kerjanya, mukanya di mana-mana, ya kan, nongol di ATM seperti Erick Thohir, sibuk acara UMKM seperti Sandiaga Uno, ya kan. Lalu siapa lagi nih, Erlangga Hartarto sibuk berkoalisi, deklarasi tiap Sabtu Minggu, ya kan. Dan kita tahu agenda kerja ke daerah karena kemari itu pasti diduga ada pertemuan dengan tim ini dan tim itu yang bukan bagian dari agenda pemerintahan. Saya pikir ini kayak begini-begini orang udah paham semua. Kalau kita merujuk pada urusan regulasi dan posisi presiden, sama sekali di pemilu 2024 itu ada kewenangan apa bagi seorang presiden dalam menentukan siapa calon presiden akan datang atau siapa calon wakil presiden akan datang. Sama sekali tidak ada. 170 dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum itu kan partai politik dan gabungan partai politik satu. Yang kedua, kita bukan punya pengalaman baru dalam melaksanakan pemilu. Sudah sering kali. Dan bagaimana publik menyoroti posisi presiden untuk dia tetap berada pada posisi di tengah, posisi netral dalam memberikan sokongan kepada seluruh kandidat atau partai politik. Even Pak Jokowi itu adalah kader partai PDIP. Kalau saya memang presiden saat ini itu kan memang menjadi pusat perhatian. Dia bukan saja kepala pemerintahan tapi juga kepala negara. Jadi tokoh politik juga. Jadi kompornya dia itu jangan sampai kemudian diterjemahkan menjadi sebuah skema rancangan menuju pemilu nantinya. Oh inilah dia, ini calon-calonnya. Kalau kata Pak SBY, menurut Anda stigma itu muncul di publik? Loh akhirnya begitu karena kan secara terbuka. Enggak. Kalau begini. Kalau jangan juga terlalu serius-serius amat deh menanggapi. Kalau sampai skema rancangan gitu ada desain Bang Balin, kalau ini presiden, ini urusan negara loh, nanti presiden Bang yang ngomong Bang. Buat negara loh Bang. Kalau tadi saya menyebutkan ada gurauan, ada petata. Iya, udah setuju. Artinya kan ini ada semacam motivasi, ada dorongan. Kemudian bayangkan presiden menyebutkan 2 kali wali kota, kemudian gubernur dan 2 kali menjadi. Itu kan di depan menterinya yang kemarin dia menjadi rival. Itu pukulannya luar biasa. Tapi dengan posisi ketika akan datang mungkin jatah atau kemungkinan. Ada teori kemungkinan. Apa yang dimaksud di situ? Ya dia mesti harus mempersiapkan. Setiap orang yang sukses itu karena dia belajar dari sebuah kegagalan. Dan yang diucapkan itu adalah bukan sosok yang sembrono. Oh iya, presiden itu manusia biasa kan? Karena itu kita bikin aturan untuk bisa mengawal. Pemilu itu sesuatu yang luar biasa. Emang pemilu-pemilu dahulu itu baik? Iya, tetapi kita tahu betapa luar biasa rusaknya pelaksanaan pemilu. Sekarang kita buat regulasi dari 5 tahun. Boleh kita ngomong begitu, nggak apa-apa. Makanya presiden, ada Bawaslu, ada KPU dan lain-lain semua. Regulasinya untuk apa? Regulasinya untuk mengontrol jalannya pelaksanaan. SBY bukan orang sembarangan. Informasinya, kualitasnya dia cek satu persatu. Dia sudah ketemu dengan seluruh pimpinan partai kecuali PDIP. Semua mengeluh. Dia sudah mendengar langsung skenario dua pasar. Lalu dia melakukan pengecekan pada orang yang mendengar langsung dari mulutnya Pak Presiden. Pak Presiden hanya mau 2 calon. Kenapa 2 calon Pak Presiden? Kan ada Anies, ada Ganjar. Oh, Anies kan sebentar lagi masuk penjara.